Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Sari dengan Iqbal 3001149. Ini saya akan mengerjakan tugas responsif dengan menjelaskan terkait implementasi transformer untuk koreksi tata. Example paddingnya ini seperti ini dihasilkan 1,155. Lalu multi hit attention block sama di sini ada feed forward network. Sel ini menguji multi hit attention layer questionnaire dalam pengaturan sel attention di mana query key dan value adalah sampel input yang sama. Sel ini mencetak bentuk output untuk mengkonfigurasi fungsinya. Lalu ada encoder of the transformer. Kelas feed forward network ini mengimplementasikan komponen jaringan feed forward posisi per posisi dan transformer. Kelas ini terdiri dari dua lapisan value diantaranya dan diterapkan secara independen pada setiap posisi dan dalam urutan. Lalu di sini ada FFN feed forward network dengan output shape-nya itu 4, 10, 128. Lalu di sini ada output shape-nya itu 4, 10, 128. Yang keempat ada encoder layer. Di sini ada kelas encoder layernya, layer normalization-nya, lalu ini dropout-nya, ini multi hit self attention-nya, untuk ini residual connection-nya, lalu ini residual connection layer norm-nya, lalu di return. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi encoder lengkap. Dari Mas Yano nanti dihasilkan 2, 15, 128. Sel ini membuat instant encoder layer dan menguji forward pass yang menggunakan input contoh. Sel ini mencetak bentuk shape output untuk memastikan fungsionalitas lapisan tersebut. Lalu di sini ada decoder layer juga. Di sini ada sampel input dengan sampel 5, 18, 42, 11, 30. Lalu kita print sampel input shape-nya dan output encoder sampel inputnya. Lalu di sini ada implementasi decoder lengkap. Ada tes decodernya juga dengan nomor layer 4, modelnya 128, hitnya 8, DFF-nya 512. Vocab size-nya itu 12.000, maximum position encoding-nya itu 100. Sel ini menginisialisasi sebuah instant decoder dengan hyperparameter yang ditentukan mempersiapkan bagian decoder dari model transformer. Di sini ada tes decodernya. Lalu di sini ada encoder outputnya. Ini menguji decoder juga dan memberikan output encoder tiruan dengan input decodernya. Lalu ada fungsi maskingnya juga. Di sini ada tesnya juga, ada tes angkanya, dan ini transfer flow. Lalu ada look ahead max-nya. Lalu di sini ada def create decoder self attention max-nya dengan target. Bagian yang ini masih sesuai dengan kode yang diberikan. Lalu di sini ada kelas transformernya yaitu encoder, decoder, output layer. Terus ada transformer. Sel ini menganalisis model transformer secara lengkap dengan hyperparameter yang telah ditentukan. Lalu ada encoder input TF consents-nya. Lalu ada sel pengambilan output mentah dari transformer dan menetapkan TFR max-nya. Nah, ini adalah pelatihan mode percobaan pertama yaitu yang pertama itu mengimport transfer flow as, import NumPy, mengimport pustaka yang diperlukan. Transformer num layernya kita gunakan 4, dan modelnya itu 128, num hitnya itu DFF-nya itu 512, input vocab-nya itu kita gunakan size 12.000, target vocab size-nya juga sama, input encodernya max line, dropout-nya kita gunakan 0,1. Lalu di sini ada fungsi loss function, ini menghitung loss kategorikal cross entropy dengan masking. Lalu the accuracy function, fungsi akurasi fungsi ini untuk menghitung akurasi dengan masking. Fungsi ini membedakan token target yang sebenar atau real dengan token hasil prediksi atau pred yang diperoleh melalui argmax, serta menerapkan max untuk mengecualikan token padding dari perhitungan akurasi. Lalu di sini ada optimizer. Sel ini untuk menginisialisasi optimizer ada learning rate-nya itu 0,001. Lalu ada training loss. Terus lalu ada for encoder inputnya, prediction shape-nya itu 32, 78 sampai dan 12.000. Untuk loss-nya itu 9.423 sekian. Akurasinya masih 0. Sel ini melakukan satu forward pass serta perhitungan loss dan akurasi untuk satu batch data tanpa menjalankan langkah pelatihan yaitu tanpa pembaruan bobot. Ini ada teacher forcing-nya, lalu ada compute gradients-nya, ada update parameternya, akurasinya. Lalu ada train step on. Sel ini untuk menguji train step dengan menjalankan batch saja dataset pelatihan. Sel ini mengatur ulang metrik melakukan satu train step lalu mencetak nih loss dan akurasi yang akumulasi untuk langkah tersebut. Lalu kita di sini saya menggunakan approach-nya 50 dengan encoder layer padding max-nya itu 1888 untuk setiap encoder max. Sel ini untuk menjalankan loop pelatihan untuk model transformer. Proses ulang sebanyak jumlah approach yang telah ditentukan. Lalu ada evaluasi model, terus ada model evaluasi. Hal ini memungkinkan model yang telah dilatih tersebut muat kembali ke mulai hari tanpa perlu melatih ulang. Lalu ada referensi koreksi tata bahasa fungsi predik ini. Selanjutnya ada inferensi koreksi tata bahasa untuk mengkorek grammar dari correction ini. Lalu ada def predict sentence. Lalu ini kita masukkan sentence-nya she go to school every day. Prediction-nya itu sentence-nya inputnya itu sentence. Lalu kita print juga prediction. Maka yang dihasilkan yaitu she go to school every day. Prediction-nya itu she go to your school. Contoh kalimat yang keliru.
Ini berupaya memperoleh prediksi hasil koreksi serta menampilkan baik baik input maupun kali hasil koreksi yang diprediksi. Tipe error yang muncul indikasikan adanya masalah saat mengkonversi data output. Lalu ada percobaan yang kedua sama, percobaan kedua di sini mengimpor terlebih dahulu. Di sini yang saya untuk transformernya juga numerairnya kita menggunakan 4188 juga. Untuk drop rate-nya itu masih menggunakan 0,1 ya. Terus di sini ada sel untuk mendefinisikan objek kerugiannya juga sama kayak yang di atas. Lalu di sini ada loss function-nya juga sama kayak yang di atas. Lalu accuracy-nya itu depth float-nya itu 32. Fungsi accuracy ini untuk menghitung akurasi dengan maski. Terus kita optimizer juga train loss dan train accuracy-nya juga for encoder inputnya dengan data type-nya 1. Lalu di sini kita print prediction shape loss accuracy. Untuk prediction shape-nya itu 3278876 dan loss-nya itu 82983 sekian. Akurasinya itu tetap masih 0. Fase ini digunakan untuk memeriksa kinerja awal model yang belum dilatih serta menampilkan bentuk prediksi. Terus di sini kita juga sama melakukan hal yang sama seperti yang di atas. Test on train step only. Di sini shape encoder layer padding max-nya itu 328080. Untuk loss-nya itu 8.3049. Untuk akurasinya masih 0. Approach-nya yang untuk pelatihan kedua itu saya menggunakan approach serat. Yang mana hasil untuk encoder layernya itu 188080. Lalu kita tes loss dan tes akurasinya juga sama seperti yang di atas ya. Nah, nanti di tes loss-nya ini kita mendapatkan hasil 6.2861 dengan shape encoder layer padding max-nya itu 238080 dengan tes akurasinya itu 0,4622. Lalu ada evaluasi model sama seperti yang di atas. Untuk tes loss-nya itu 62861, tes akurasinya 0,0.4628. Lalu ini ada inferensi koreksi data bahasanya. Hasil yang dihasilkan ya seperti ini contohnya. Sentence-nya kita pakai si go to school everyday, lalu nanti kita print inputnya dan print prediction-nya. Yang dihasilkan yaitu dengan input si go to school everyday, prediction-nya itu she should go to school. Tipe error tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam konversi daftar keluaran yang berisi string start token dan ID integer hasil prediksi. Lalu ada percobaan yang ketiga sama seperti yang saya rubah di ini num layer sebelumnya itu 4 jadi saya rubah 6. Ini yang percobaan saya selanjutnya ada percobaan ketiga sama kayak yang kita mengulang dengan saya merubah di bagian ini num layer 6 untuk mengetahui apakah perbedaan itu sangat terlihat. Sebelumnya itu kita menggunakan 4, di layernya 6 dan modelnya 256, di sini sebelumnya itu 120. Di FF-nya itu sebelumnya 512, kita gunakan 1020. Lalu untuk dropout-nya sebelumnya 0,1, sekarang 0,2. Lalu untuk hasilnya, kurang untuk hasilnya yaitu ini sama seperti yang di atas ya. Untuk predict shape-nya itu 3876 dengan loss-nya itu 8.39 sekian. Untuk akurasinya masih 0. Nilai loss sebesar 8.32927 dan akurasi 0 menunjukkan bahwa model masih berada pada kondisi awal sehingga belum mampu melakukan prediksi dengan belum proses training dilakukan. Lalu ada train shape-nya juga. Di sini loss-nya 8.29 sekian, akurasinya masih 0. Terus ada yang ketiga ini yang keberapa ya? Lalu ada train modelnya kita gunakan Approach 75. Terus evaluasi model juga sama, model evaluation dash datanya juga sama. Lalu hasilnya itu shape and cadre layer padding max-nya itu 238080. Untuk tes loss-nya itu 87021 dan tes akurasinya sebesar 21,41%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam melakukan koreksi grammar pada data baru masih tergolong rendah sehingga model belum mampu melakukan generalisasi dengan baik meskipun telah menunjukkan peningkatan performa selama proses training. Lalu ada ini pengujian, contoh inputnya si go to school everyday, prediction-nya learn. Tahap ini pengujian kemampuan model dalam mengoreksi kalimat mengandung kesalahan grammar. Berdasarkan hasil pengujian model ini menghasilkan prediksi learn yang tidak sesuai dengan kalimat masukan maupun makna yang sebenarnya. Model ini gagal mempertahankan subjek, kata kerja, serta informasi penting di dalam kalimat sehingga hasil koreksi tidak relevan. Contoh pengujian tambahannya itu he don't likes playing football. Dengan hasil prediksinya ini percobaan ini juga gagal karena hasilnya halu. Lalu percobaan keempat ini sama aja, kita melakukan hal yang sama, membuat model transformernya ini dirubah bagian layer 4, 128, hitnya itu 8, 512. Lalu untuk loss fungsinya juga kita jalankan seperti di atas, akurasi fungsinya juga, optimizernya juga, train loss-nya juga, test on forward pass-nya juga. Lalu dihasilkan prediction shape-nya itu 32778, 3876 dengan loss-nya itu 8297 sekian. Akurasinya itu masih tetap 0. Untuk train step-nya seperti ini, untuk test on train seperti loss-nya itu 827 sekian, padding max-nya itu 3880. Training modelnya kita menggunakan Approach 25 dengan encoder layer padding max-nya itu 1880. Evaluasi model padding data testing dengan tes loss-nya itu 4.3459 dengan tes akurasinya 0,4838 dengan layer padding max-nya 2380. Out modelnya ini dengan model berhasil dimuat. Prediksi kalimatnya itu si go to school everyday. Untuk inputan outputnya itu si go to school everyday. Prediksinya si go to school. Tapi ini digunakan untuk menguji kemampuan model memprediksi kesalahan tata bahasa baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan input si go to school everyday dan prediction si go to school, hasil ini memprediksi menunjukkan bahwa model berhasil mempertahankan makna kalimat namun belum mampu memprediksi kesalahan tata bahasa. Model juga menghilangkan everyday dan hanya menghasilkan kalimat si go to school. Seharusnya hasil koreksi yang benar adalah si goes to school everyday. Hal ini menunjukkan juga bahwa meskipun model sudah mampu menghasilkan kalimat yang relevan dengan masukan, kemampuan korelasi grammar masih perlu ditingkatkan. Lalu ini ada pengujian kedua juga, pengujian tambahan. He don't likes playing football. Dengan prediction he choose decide already. Plus ada pengujian selanjutnya yaitu pengujian tambahan untuk memiliki kesalahan grammar. They was watching movies yesterday. In prediction, they was bring heaven interns. Itu kan salah ya. Lalu pada percobaan keempat dilakukan penyesuaian hyperparameter dengan membalikkan konfigurasi model mendekati percobaan awal serta menggunakan 25 epoch selama proses pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi, model mempertahankan makna kalimat. Beberapa kasus sederhana seperti kalimat si go to school everyday yang diprediksi menjadi si go to school. Meskipun grammar belum diperbaiki secara sempurna, makna utama kalimat masih tetap dipertahankan. Namun pada kalimat yang memiliki tingkat kesalahan grammar lebih kompleks seperti playing football dan they was watching movie yesterday, model masih menghasilkan prediksi yang tidak sesuai dengan makna kalimat. Kesimpulan dan perbandingan berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perubahan hyperparameter memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa model transformer dalam tugas grammar error correction. Peningkatan kompleksitas model tidak selalu menghasilkan performa yang lebih baik. Pada percobaan ketiga, penambahan jumlah layer, dimensi embedding, dimensi feed forward serta perubahan learning rate dan dropout menyebabkan model mengalami overfitting sehingga performa pada data uji menurun. Sebaliknya,
Pada percobaan keempat, jumlah approach yang terlalu sedikit membuat model belum belajar secara optimal dari keempat percobaan. Percobaan kedua memberikan hasil terbaik karena mampu memperbaiki kesalahan grammar secara konsisten sekaligus mempertahankan makna kalimat. Oleh karena itu, pemilihan hyperparameter yang seimbang terbukti lebih efektif dibandingkan hanya meningkatkan kompleksitas model. Lalu, dari informasi yang didapatkan, rangkaian percobaan ini menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi hyperparameter seperti jumlah layer, dimensi model, learning rate, dan approach berdampak signifikan terhadap performa model, di mana peningkatan kompleksitas arsitektur selalu menjamin hasil yang lebih baik. Model dengan arsitektur yang terlalu kompleks cenderung mengalami overfitting yang ditandai dengan tingginya akurasi pelatihan namun buruknya kemampuan generalisasi saat pengujian kalimat baru karena merusak makna asli dan memicu pengulangan kata. Kembali keseluruhan praktikum, terima kasih banyak ya Mbak, Mas, Mbak sudah dari awal praktikum sampai responsif praktikumnya berjalan dengan baik. Pastikan dari saya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.